Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bermula untuk Indonesia Raya. Langsung dimulai berdoa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya di pagi hari ini, saya mau tahu yang hadir ada berapa. Saya absen dulu ya. Yang pertama Hani Ratna ada, Novia, Aiza, ya. Yang terakhir Fandi. Oke, lengkap ya. 20 siswa hadir semua hari ini. Nah, oke, sekarang kita belajar tentang struktur dasar bahasa program. Tujuan dari pembelajaran ini ya bisa kita lihat di depan. Yang kelima, mengevaluasi penggunaan perintah tipe data, operan, dan ekspresi. Ya. Kemudian yang terakhir ya yaitu project atau membuat program ya, project membuat program untuk menampilkan data barang dari input output ke komputer. Kita awali dengan melihat gambar yang ada di depan ya. Ada yang pernah melihat gambar di depan ya, gambar apa itu ya? Ada yang pernah melihat bagaimana proses transaksi pembayaran barang pada kasir di dalam supermarket atau minimarket? Ada yang pernah belanja di minimarket? Pernah ya. Di situ kalian bisa melihat proses transaksi ya, bisa melihat bagaimana konsumen membeli barang kemudian membayarnya di kasir ya, transaksinya seperti apa, total pembayarannya bagaimana. Nah, itu kalian bisa lihat apakah semua menggunakan proses manual, apakah uang kalian dihitung secara manual? Tidak. Pasti tidak. Yang digunakan apa di situ di kasirnya, ada perangkat apa? Kemudian berikutnya, ada yang tahu ini? Itu gambar apa? Nomor 1 sama 2? Hah? Pasti tidak asing semua, pasti sudah pernah menggunakan semua. Ada yang tidak pernah menggunakan nomor 1? Ini Very smart. He has his own personality and feelings. He sees by your side. ada suatu gambaran ya, atau ada You transform AI into a lifelike personality. apa itu bahasa program? Coba kalian bisa lihat di depan, apa itu bahasa program? Bahasa program adalah instruksi ya, instruksi, struktur instruksi yang kita susun, kita buat berdasarkan suatu algoritma atau langkah-langkah algoritma. Instruksi bahasa program ini disusun ya supaya bisa berfungsi sebagai media komunikasi antara kita sebagai pengguna dengan komputer. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk pengembang sistem. Jadi tetapi sudah menggunakan objek. Dan yang bedanya, kalau kita menggunakan teknik penulisan program secara struktural, itu di dalam kode programnya ada parameter-parameter, ada variabel-variabel yang saling berhubungan berdasarkan kelas. Tetapi variabel-variabel tersebut dihubungkan dalam satu kelas. Yang pertama Pak, include ya. Include ini digunakan sebagai perintah untuk memasukkan header ya. Include dipakai untuk memasukkan header. Headernya apa? Headernya adalah stdio. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya digunakan sebagai apa? Header itu digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dasar dalam bahasa pemrograman. Contohnya perintah cetak, perintah input. Data yang dikeluarkan
ini sebagai data hasil akhir laporan dari pemrosesan data sebelum. Kalau di dalam transaksi penjualan di minimarket, di Alfamart atau di supermarket, input data apa itu variabel dan tipe data? Variabel dan tipe data itu apa, Den? Variabel jelas tipe tempat menyimpan sebuah nilai, sementara tipe data adalah jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabel. Nah, variabel itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan nilai, sedangkan tipe data adalah jenis nilai yang disimpan dalam variabel. Sebelum kita masuk ke kuis, ada pertanyaan kah? Ayo, saya tunggu untuk pertanyaan dari penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Hanirta Rahayu. Ya, Apa perbedaan bahasa pemrograman di HP dengan di komputer? perbedaannya bahasa pemrograman yang ada di HP dengan bahasa pemrograman yang Ada di komputer. ada di komputer. Nah, oke. Saya jelaskan dulu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangan untuk ini, ya. Tepuk tangan. Oke. Perbedaan bahasa pemrograman yang digunakan pada perangkat HP dengan perbedaan bahasa pemrograman yang digunakan di dalam komputer. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, ya. Bahasa pemrograman ini ada dua jenis, berbasis desktop sama berbasis online, ya kan? Kalau pemrograman berbasis online pada dasarnya bisa digunakan di semua perangkat alat komunikasi selama perangkat tersebut terkoneksi dengan internet. Baik itu dari HP, dari komputer, dari tablet, atau dari perangkat apapun, ya, perangkat alat telekomunikasi, selama dia connect internet, maka dia bisa jelas. Oke, aplikasi. Ada pertanyaan lagi? Kenalkan, nama saya Aizatul Munawwarah. Izin bertanya, bagaimana variabel dapat menyimpan data dengan nilai yang berbeda-beda? Pertanyaannya adalah bagaimana variabel dapat menyimpan data dengan nilai yang berbeda-beda. Namanya siapa? Aizat. Aiza. Oke, tepuk tangan untuk Aiza, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana variabel itu dapat menyimpan sebuah data dengan nilai yang berbeda-beda. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa jenis tipe data. Beberapa jenis tipe data ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang dipakai untuk menyimpan data berupa nilai. Ada yang dipakai untuk menyimpan data berupa karakter atau huruf, array. Kita masuk ke kuis sekarang. Sudah saya share linknya, ya. Selesai, kita lihat hasilnya. Yang paling banyak nilainya siapa? Nilai tertinggi Desi, ya. Tepuk tangan untuk Desi, nilainya paling tinggi. Ayo, sesuai dengan kelompoknya tadi, silakan membaur ke kelompoknya tadi, ya. Kelompoknya tadi siapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita mulai untuk diskusinya. Soal yang pertama, silakan dilihat ke depan. Soal yang pertama silakan dilihat depan. Di situ ada sebuah potongan program, ya. Ada potongan program. Program tersebut digunakan untuk apa? Program tersebut digunakan untuk mencetak tulisan, ya. Dengan tulisan ada 4 baris, ya. Nah, sekiranya program tersebut ketika ditampilkan, ya, ada space enter-nya. Itu perintah yang harus dimasukkan apa? Perkenalkan, nama saya Novia Sabila Anjani. Kelompok? Kelompok 1. Ya. Jawabannya adalah dengan menambahkan perintah per n di dalam
string perintah cetak printf, maka secara otomatis program akan menampilkan teks di dalam stringnya menggunakan jarak berupa space enter. Coba bisa diulangi lagi, Mbak. Dengan menambahkan perintah Dengan menambahkan perintah apa? per n, /n mungkin ya. yeah, /n. di dalam string perintah cetak printf, maka secara otomatis program akan menampilkan teks di dalam stringnya menggunakan jarak berupa space enter. Jadi solusinya adalah dengan menambahkan /n ya, supaya teks yang ditampilkan dalam perintah cetak tersebut dapat memiliki jarak space enter. Maka kita harus menambahkan perintah /n ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Desi Oktalestari dari kelompok 2. Saya ingin menjawab, format specifier yang digunakan pada perintah cetak untuk menerima data tidak sesuai. Karena yang tersimpan pada variabel berat nilainya adalah nilai desimal. Maka format specifier yang benar bukan menggunakan %f tetapi %d. oke, kita lihat, kita analisis bersama soal tersebut ya. Seharusnya perintah cetak printf pada kode program akan menampilkan nilai dari variabel berat yaitu 54 ya. Ketika dianalisis ya, supaya nilai yang tersimpan pada variabel berat dapat tercetak dengan benar, maka yang harus dibetulkan adalah betul ya. Format specifier di situ menggunakan menggunakan %f, tetapi nilai yang tersimpan bukan nilai pecahan, melainkan nilai yang tersimpan adalah nilai desimal. Maka jawaban yang benar adalah dengan mengganti format specifier %f menjadi %d. Oke, terima kasih jawabannya dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, silakan untuk komputernya diambil satu persatu ya. Oke, saya jelaskan dulu LKPD-nya yang harus dikerjakan ini. Ini ya, diperhatikan ke depan. Kalian gunakan perintah-perintah tersebut untuk membuat program, yaitu program tadi sesuai dengan soalnya, membuat aplikasi untuk transaksi toko ya. Bisa kalian buat transaksi toko pertanian. Enter. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan transaksi harga toko. Bila kita mengenter masukkan menu dengan angka 1, maka kita harus mengisi dengan harga 3.000. Jika kita enter lagi, maka data tersimpan dengan satu nasi itu dengan harga 3.000. Demikian presentasi. Demikian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai semua pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Kita sudah melakukan diskusi, ya, sudah menjawab kuis, ya. Kemudian sudah menyelesaikan proyek tugas LKPD-nya ya. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan akhir dari pembelajaran kita ya. Jadi sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan maju ke depan. Bisa program dan kita dapat membuat program sederhana, yaitu program untuk input output data sekaligus mengambilkan hasil transaksinya menggunakan bahasa pemrograman C. Ya, tepuk tangan untuk siapa? Jadi kesimpulan akhir dari pembelajaran kita yang pertama, kita bisa lihat yang pertama memahami bagaimana memberikan perintah pada komputer agar dapat bergerak mengolah kata sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita dapat membuat. Terima kasih yang sudah mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Ya, sudah ada 4 anak yang mengisi. Silakan yang lain menyusul untuk mengisi refleksi hari ini. Ya. Jadi apa yang menyenangkan
gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini ya, yaitu di sini ada yang menjawab belajar tentang bahasa program. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan refleksinya adalah apakah saya dapat bekerja sama dengan satu kelompok? Ini jawabnya ya semua ya. Jadi terima kasih untuk refleksi hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan belajar blok percabangan ya. Dan silakan bisa kembali ke ruangan kelas berikutnya untuk melanjutkan pembelajaran di jadwal berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi